Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal. Halo teman-teman Kabisa News, aku Lala. Sekarang aku lagi mau ngobrol secara langsung nih sama para pemenang dari YCT tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dispora Park Kota Sukabumi. Penasaran siapa aja yang jadi pemenangnya? Ikutin aku yuk! Oke teman-teman, sekarang aku lagi sama pemenang film favorit pilihan penonton tahun 2023. Halo Kak, selamat ya atas pencapaiannya. Boleh dong memperkenalkan diri dulu ke penonton, nama dan jabatan di dalam tim produksi filmnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Keisha Sakira Jain. Jadi di sini di Laser Merah aku sebagai artistik. Gitu Kak. Oke, kalau panggilan dekatnya tuh apa sih Kak? Keisha. Keisha aja ya berarti. Teh Keisha ini dari tim produksi Laser Merah ya. Oke, tim Laser Merah ini ada beberapa anggota sih Kak? Kita ada 6 orang. Ada 6 orang ya, dan kakak ini mewakili dari tim Laser Merah. Oke, film Minus 18 ya Kak? Iya. Mendapatkan penghargaan film favorit pilihan penonton dengan jumlah ribuan viewers dan juga ratusan like. Iya. Waduh, keren banget nih. Bahkan sampai saat ini filmnya masih banyak yang nonton. Gimana nih perasaan kakak mendapatkan penghargaan yang kayak gitu? Tentunya kita karena ini yang kedua kalinya kita ikut pelatihan, jadi tentunya amat sangat bangga ya dan bersyukur banget karena di pelatihan yang kedua ini kita berhasil meraih penghargaan. Oke, kalau boleh tahu ada tips dan trik tertentu nggak sih Kak biar dapat banyak viewers gitu? Itu kan sebanyak itu ya, ribuan dan like-nya ratusan. Gimana caranya? Mungkin kalau misalkan dari tim Laser Merah ini sendiri, karena kita dari beberapa sekolah, kita itu jadi mungkin banyak relasinya gitu ya. Oke. Jadi link yang kita sebar itu banyak gitu ke beberapa kru-kru gitu. Oke, berarti yang pertama tuh pasti dari relasi ya, dan Iya. kita ngirimin link, share link ya Iya. berarti ya. Oke. Selain itu, film Minus 18 ini tuh terinspirasi dari mana sih? Mungkin karena isu kenakalan remaja yang terkini mungkin sekarang kayak gitu sih. Oh iya, Iya. kalau cerita dalam film Minus 18 ini dia menceritakan apa nih filmnya? Oke, jadi film Minus 18 ini menceritakan tentang anak muda yang baru saja berusia 18 tahun. Oke. Dan di usia ke-18-nya itu dia membutuhkan sosok ibunya gitu. Oke. Tapi ibunya karena terlalu sibuk jadi dia ada sebuah hal atau kita bisa sebut pelarian lah gitu. Oke, berarti mengambil isu broken home ya, Iya. dimana emang anak-anak muda zaman sekarang tuh emang banyak banget nih broken home kayak gini, berarti banyak yang relate juga. Iya. Selain sharing berarti ceritanya juga menarik buat anak muda nih, mereka banyak yang interest lah ke film kalian gitu ya. Emang keren banget sih, aku juga salah satu penonton dari Minus 18, itu keren banget sih emang jalan ceritanya ya, dalam banget gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir nih, apa harapan dari tim Laser Merah ke depannya? Oke, buat harapan dari tim kami, semoga kita punya rumah produksi gitu ya. Karena kan kita dari latar belakang yang berbeda, jadi kita bikin rumah produksi gitu. Suatu saat nanti semoga Laser Merah jadi kayak sebesar rumah produksinya Menuju Punjabi mungkin gitu ya. Oke, amin, amin, amin. Teman-teman pada doain juga ya Laser Merah semoga terwujud impiannya sangat-sangat besar teman-teman. Terus juga apa tanggapan kalian mengenai pelatihan sinematografi ini?
karena pelatihan ini dibuat buat muda, Iya. jadi kita memanfaatkan waktu kita ke hal-hal yang positif gitu. Di sini juga kita bukan cuman lomba, tapi kita belajar dan dibimbing secara oleh ahlinya lah gitu. Oke, terima kasih ke Kak Kesha atas waktunya. Kita udah sharing-sharing nih dan juga berbagi tips. Ini pengalaman yang sangat langka loh buat teman-teman. Kita bisa pakai triknya nih, share link juga mengambil tema film yang lagi relate sama anak-anak muda gitu ya. Karena juga anak muda sih sekarang yang banyak memakai Instagram tuh. Oke, terima kasih dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tim Laser Merah selaku pemenang film favorit pilihan penonton. Oke. Teman-teman, sekarang aku lagi bersama pemenang aktris YTC tahun 2023. Halo Kak. Selamat ya atas pencapaiannya menjadi pemenang aktris terbaik. Wah, keren banget sih. Boleh dong memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Kak Bisa? Halo, aku Saskia Ristawan. Di sini aku pemain sebagai pengacara muda di film Man in the Corner. Oke, di film Man in the Corner ya Kak. Kakak ini dulunya emang punya basic acting atau pernah main film gitu sebelumnya? Sebelumnya aku beberapa sih 2 atau 3 ke belakang aku main film. Oh, pernah main film di beberapa film mana nih Kak? Film pendek sih. Film pendek ya, biasanya berarti di short movie. Oke, keren banget sih, emang penjiwaannya tuh dapet banget. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak tuh di film Man in the Corner ini kakak memerankan sebagai apa dan karakternya tuh bagaimana sih? Pemerannya tuh pengacara muda yang mungkin alur ceritanya ya. Oke, boleh alur ceritanya diceritain dikit. Ceritanya tuh jadi kayak muda tapi masuk ke terjun ke dunia olahraga, dunia pekerjaan. Oke. Kerjaan tuh jadi kayak mungkin kita kan beberapa baru masuk ke pekerjaan gitu, jadi kayak ngajak teman-temannya, ada teman-temannya kan kayak misalnya dia tuh susah untuk berbaur sama orang gitu, jadi kan ada yang suka ada yang enggak gitu, Agak di introvert kerjaan. gitu, Nah, terus? jadi kayak aku tegesin gitu tuh nggak apa-apa ikut kerja tuh emang kayak gini gitu, masih tahu gitu. Oke, Karena kan berarti- sebelumnya filmnya tuh kayak gitu. Berarti karakter yang dimainkan kakak tuh kayak gimana? Ya lebih ke tegas tentang pekerjaan gitu loh Kak. Oh, ada kesulitan gak sih Kak untuk memerankan karakter yang kayak gitu? Atau emang itu benar-benar kakak banget gitu? Setengah-setengah sih mungkin. Setengah-setengah. Jadi kakak cara menanganinya tuh gimana? Menangani kesulitan itu? Berjalan begitu aja sih kayaknya tuh. Oh, oke, karena mungkin kakak beberapa kali juga memiliki pengalaman di bidang perfilman, jadi kakak bisa berbaur aja gitu ya dengan karakter-karakter baru. Oke, kalau karakter kakaknya sendiri nih seperti apa sih sebenarnya karakter asli kakak? Karakter asli aku gimana ya jelasinnya? Atau ceria gitu, periang, atau malah introvert atau Aku lebih ke extrovert? Oh, sebenarnya introvert. Nah, di film ini kakak terpaksa harus menjadi ekstrovert yang Malah dimana? aku lebih suka. Oh, Karena, gitu. karena kalau aku introvert ya. Iya. Kalau aku ikut gini tuh mau nggak mau aku jadi harus berbaur sama orang Oke, gitu. berarti Jadi jadi ada perubahan, ada perubahan baik buat juga. diri aku sendiri Oke, gitu. oke. Jadi suka juga ya mengeksplor-eksplor jadi gitu. suka. Oke, Makanya aku pantesan sih. Emang penjiwaannya tuh bagus banget sih Kak. Emang kayak natural sih kelihatannya gitu. Natural, emang kakak emang seperti itu orangnya. Oke, untuk yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Apa sih harapan kakak dalam dunia perfilman ini di Kota Sukabumi? Untuk kedepannya apa harapan kakak? harapan aku sih mungkin berharap banyak ya. Kayak lebih luas lagi, lebih meningkat lagi dan banyak anak muda yang mau ikut lagi gitu tentang perfilman ini. Oke, kakak pengennya banyak anak muda juga terlibat ya dalam dunia perfilman di Kota Sukabumi khususnya. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, tanggapan kakak mengenai YCT tahun 2023 ini gimana sih Kak? Tanggapan aku sangat luar biasa, keren banget. Keren banget ya. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya dan saya ucapkan selamat atas pencapaiannya menjadi aktris terbaik ya. Oke, sukses Kak. Oke teman-teman, sekarang aku lagi sama pemenang Director of Photography terbaik dan juga sama tim Unlimited Action Picture. Halo semuanya guys. Halo. Selamat atas pencapaiannya ya. Oke, boleh dong memperkenalkan diri dulu ke para penonton Kabisa News. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Akbar Rahman. Saya menjabat sebagai DOP atau bisa disebut Director of Photography.
teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Maulana. Di sini saya sebagai penulis naskah dan juga soundman dalam tim produksi Unlimited Action Picture. Halo, nama aku Raihan sebagai sutradara di tim produksi Unlimited Action Picture. Oke, untuk Kang Raffi nih, pemenang dari DOP terbaik YCT tahun 2023. Oke, apakah sebelumnya ada pengalaman dalam dunia film khususnya di bidang DOP? Oke, singkat cerita ya, untuk pengalaman pertama kali sebagai DOP itu sebenarnya nggak ada. Cuman saya mempunyai pengalaman pas ketika SMA, itu saya menjabat posisi sebagai kameramen. Dan baru kali ini ketika ada pelatihan Youth Cinematography di Sukabumi, di situ saya istilahnya naik tingkat ya untuk bisa menjabat sebagai DOP, dan dari situlah pengalaman pertama kali saya menjadi DOP. Oke, berarti pengalaman pertamanya tuh ada di pelatihannya bahkan. Oke, keren banget sih Kang kalau kayak gitu. Untuk teknik pengambilan gambarnya sendiri nih, terinspirasi dari mana sih Kak? Ada gak film yang menginspirasi Kak Raffi sehingga diterapkan di film ini? Oke, pertama saya mengambil berbanyak referensi dan juga inspirasi. Yang pertama itu saya mengenal suatu teknik itu dari channel YouTube-nya Sam Folder. Yang kedua, saya ambil referensi film dari 3 film, yaitu Pengabdi Setan, terus ada film Danur, yang terakhir juga Genun, yang dimana itu jadi berbagai macam referensi yang saya terapkan di film Petaka ini. Oke, berarti juga selain dari pelatihan, kakak juga mencari referensi di media sosial ya khususnya. Oke, keren banget sih, berarti juga explore ya. Oke, untuk tim produksinya nih, boleh gak sih sedikit ceritain gimana sih awal mulanya terbentuk tim produksi ini? Oke, kalau dari aku mungkin gini ya, awal mula terbentuknya sebenarnya aku gak tahu awalnya kayak gimana. Aku juga diajak gitu sama Ilham. Oke, berarti penyetusnya tuh Kang Ilham ini. Bukan juga. Oh, bukan juga ternyata. Jadi emang agak bukan rumit, ya? emang kok agak unik ini ceritanya. Iya. Awal mulanya dari Mutiara sebenarnya, sama temennya satu lagi Damar. Oh, jadi gimana nih Teh? Coba awalnya gimana? Ya kan teman dari udah lama sih kenalnya, ngechat kasih brosur kayak gitu kan, bukan brosur ya, di Instagram gitu. Iya. Ya terus ngirim, yuk ikutan ini, tapi ajak teman-temannya gitu, ada ya yang laki-lakinya gitu. Bingung, ya udah aku ajak mereka berdua nih. Oke. Berdua. Nah, siapa sih pokoknya mereka berdua tuh ngajak Raffi juga gitu. Oke, jadi sebenarnya kalian ini teman satu sekolah kah atau satu organisasi atau satu apa gitu? Satu universitas tepatnya. Satu universitas. Oke. Tapi awalnya Teteh ini temenan sama. Oke, awal mulanya diajakinnya tuh gimana sih Kang? Ya di Pokoknya chat. itu di chat sama kamu Tiara tuh, pokoknya ikutan ini dia ajakin yang lain kan. Udah aku ngajakin Raihan sama Raffi, kan Raffi aku lihat udah punya basic dia lah ya. Oke. Jadi aku ngajakin Raffi. Kalau ngajakin Akang ini, apakah kamu melihat potensi apa yang ada di Akang? Sebenarnya aku tuh ngajakin dia tuh Karena? Oh, disuruh. Oh, ya, jadi ini agak lempar-lemparan nih. Oke, temennya Teteh sebenarnya. Oke, seru sih. Kalian ini ada berempat aja atau sebenarnya ada beberapa lagi yang nggak datang? Oke, kita ada 2 orang. Yang pertama itu Rifan, Oke. dia jabatannya sebagai kameramen. Terus yang kedua ada yang namanya Damar Bulan sebagai tim produksi, tapi dia menjabat sebagai editor. Oke. Kebetulan sekarang berhalangan hadir gitu. Berenam ya berarti kalian tuh ya sebenarnya. Oke. Kalau untuk target kedepannya nih, kalian pengen buat apa lagi ke depannya? Kalau buat planning, Iya. rencana kita waktu kita habis produksi film, pengennya kita juga produksi lagi. Buat konsepannya udah ada, cuman emang belum disempurnakan aja. Kita mau ngambil kesempatan waktu masuk Mabim rencananya kayak gitu. Insya Allah juga bisa kita kolaborasi sama tim produksi yang lain gitu selain dari yang Teman-teman yang lainnya ada yang ingin menambahkan Ya. untuk planning ke depan?
planning ke depan kemarin juga sempat udah mau bikin short film lagi hasil karya saya juga dengan bergenre mungkin romantis ala-ala drama gitu. Romance ya. Ya. Kan banyak juga short film sekarang di YouTube itu banyak anak-anak kalangan sekarang itu kalau antara baper, galau, Iya, kalau betul. bucin, saya ambil target pasarnya di situ mungkin ya nanti someday semoga aja bisa. Oke, terlaksana. semoga terwujud ya. Bikin film harus terus berkarya sih kalau kata aku, karena udah keren banget sih kalian ya. Untuk kedepannya nih, harapan kalian untuk dunia perfilman di Kota Sukabumi itu gimana? Apa harapan kalian ke depannya? Bagi Raffi, harapan saya perfilman untuk kedepannya di Sukabumi itu yang pertama bisa menghasilkan atau mencetak generasi-generasi muda yang mencintai karya seni film, dan juga yang kedua semoga nanti ketika masuk pelatihan ini anak-anak yang bisa mengikuti pelatihan ini nantinya mereka bakal bisa menjadi orang yang besar dan juga bisa memproduksi film. Oke, mungkin untuk Akang? Kalau gue sih harapan buat perfilman di Sukabumi itu dikenal sama kota-kota yang lainnya. Gak jauh beda sama temen aku berdua, ya lebih berkembang lagi aja gitu. Saya juga kurang lebihnya sama ya, ingin lebih berkembang lagi, dan banyak anak muda juga yang terlibat dalam dunia perfilman ya. Oke, kalau untuk tanggapan kalian mengenai pelatihan sinematografi ini gimana? Satu-satu ini mah. Dari aku dulu Boleh. Tanggapan aku luar biasa buat program YCT ini, Youth Cinematography, emang benar-benar bisa memberdayakan dari yang awalnya tidak berdaya menjadi bisa menjadi tahu, menjadi terus ingin lebih penasaran lagi, ingin menggali lebih dalam lagi buat berkarya di dunia perfilman atau di dunia sinematografi. Harapan saya juga untuk YCT ini kedepannya juga semoga yang tadi juga yang saya harapkan, dan juga dengan adanya pelatihan ini bisa menumbuhkan ataupun mencetak skill-skill yang dipendam oleh beberapa. Mungkin dari tanggapan yang lain? Kalau dari aku sih tanggapannya buat YCT ini merupakan suatu kegiatan yang bagus sekali sih buat saya. Soalnya ini saya baru pertama kali mengikuti kegiatan ini dan saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Oke. Luar biasa banget pokoknya. Kalau aku sih buat YTC ini emang luar biasa sih, apalagi kan jurusannya sama gitu dari kuliah juga, jadi nambah pengetahuan juga dari pelajaran-pelajaran kuliah juga. Oke, kalian juga berharap pelatihan sinematografi ini ada terus ya ke depannya, Harus. karena juga ini mendidik gitu ya, bisa mendidik anak-anak muda juga lebih terlibat dalam dunia perfilm. Oh iya Kak, mungkin satu lagi aku mau ucapin banyak terima kasih pada panitia pelaksana Youth Cinematography Training pada Dispora Kota Sukabumi. Terima kasih pada para pembimbing, terkhusus para pembimbing tim produksi Unlimited Action Picture, Om Yudi Onye, sama Bapak Tatang. Terima kasih juga kepada Lucky Kamera, Om Lucky, makasih Om, alatnya keren-keren. Mantap pokoknya. Terima kasih buat para talent, Zidan, Garnis, Onya, Palas, Om Egi, dan siapa lagi? Si Bara tuh Siapa? Ibai. So Ibai, ya Iqbal maksudnya. Terima kasih banyak, pokoknya telah mensukseskan film pendek ini. Terima kasih udah mau berkarya bersama, berproses bersama. Maka terima kasih banyak. Makasih banyak buat yang membantu dan mensupport, mendukung, membersamai kami, Om Icang, Om Pei, terus ada siapa lagi? Om Dona ya? Om Dona juga, terima kasih banyak pokoknya. Dan rekan-rekan yang lain yang gak bisa aku sebutin satu persatu, terima kasih banyak. Ya, yang itu pokoknya. Lengkap banget ya. Wah, Ya. terima kasih kakak semuanya. Sukses terus, dan aku ucapin selamat juga terus untuk Kang Raffi ya, semangat terus. Untuk timnya juga semangat terus ya, kalian harus terus berkarya, oke? Oke, thank you Kak. Teman-teman, sekarang aku lagi sama pemenang aktor terbaik, sutradara dan penulis cerita terbaik, dan juga pemenang film terbaik. Halo Kang Akang, waduh selamat banget nih buat ngeborong beberapa 4 kategori
Wah, langsung diborong. Boleh dong memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Kabisa News. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Tulus Rega, biasanya panggil Rega ya. Saya di sini sebagai sutradara dan penulis naskah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syam. Dalam scholarship berperan sebagai Jajat, yaitu talent di Sarasa Film. Perkenalkan nama saya Andi. Saya di sini sebagai talent yang namanya Harry di film Scholarship. Oke, untuk Kang Tulus Rega ini sutradara dan penulis cerita terbaik, dan untuk Kang Syam Maulana ya sebagai pemenang aktor terbaik, dan Kang Andi ini sebagai perwakilan dari tim Sarasa Film. Oke? Untuk Kang Rega Tulus nih selaku pemenang sutradara dan penulis cerita terbaik. Waduh, gimana nih Kang perasaannya memenangkan 2 kategori juara sekaligus? Gimana perasaannya? Yang pertama, alhamdulillah senang banget ya kan, sudah diapresiasi oleh tim Kabisa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sukabumi. Oke, pasti bangga banget dan senang banget ya Kang. Pasti sih itu udah 2 kategori terbaik ya, penulis dan sutradara. Apakah sebelumnya emang Akang ini ada di dunia perfilman dari dulu? Ya, sebenarnya kalau dari dulu banget sih enggak sih, cuman sudah ada pengalaman sih alhamdulillah sebagai sutradara dan penulis naskah. Oke, dari kapan sih Kang? Dari baru atau udah beberapa tahun? Ya di sekitar 2020-an lah. Oke, berarti baru 3 tahunan ya Kang. Oke, kalau boleh tahu nih Kang, cerita dari scholarship ini terinspirasi dari mana sih? Oke, kalau berbicarakan inspirasi, kita punya background story. Jadi sempat viral ya kejadian seorang guru PNS di Pangandaran terkena pungli oleh salah satu oknum kayak gitu ya. Nah dari situ kita coba untuk mengait-ngaitkan dengan pengalaman di masyarakat seperti itu. Jadi ternyata masih banyak praktek pungli. Bahkan di semua sektor itu ada pasti ada punglinya walaupun banyak ataupun sedikit. Tapi yang kita soroti di sini adalah pungli yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, itu sangat miris sekali. Jadi itulah kenapa kita mengaitkan di situ. Cerita di scholarship ini memang seputaran pungli yang terjadi di dunia pendidikan. Oke, oh berarti ada inspirasinya ya Kang. Oke, selaku sutradaranya nih Kang, ada kesulitan nggak sih saat menggarap film ini? Oke, sebenarnya kalau untuk kesulitan sih alhamdulillah sih semuanya masih terkendali ya. Cuman memang faktor cuaca kemarin sempat kita waktunya sempat terpotong gitu ya kan. Iya. Tapi kita bersama tim tentu udah punya solusi ya. Alhamdulillah semuanya bisa lancar. Oke, untuk Kang Syam nih selaku aktor terbaik di film Scholarship. Ini nih Akang nih dulunya punya basic acting nggak sih sebenarnya? Untuk basic acting mungkin bisa dibilang ada atau enggak juga, dikarenakan di kampus sempat bikin film juga kebetulan untuk ya buat tugas akhir gitu. Di sana kebetulan meran terjun sebagai yang ngedirect teman-teman juga dan berperan dalam film itu juga gitu. Oke. Dari sana. Oke, kalau untuk di Scholarship ini nih, Akang tuh berperan sebagai apa dan karakternya bagaimana? Untuk di film Scholarship ini sendiri, saya berperan sebagai Jajat, yang mana Jajat itu adalah siswa yang baru lulus SMA gitu dan mencari beasiswa karena dia punya keinginan untuk meneruskan kuliah, tapi berbenturan dengan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkannya untuk kuliah. Oke, ada kesulitan nggak sih Kang saat memerankan Jajat ini, peran Jajat ini? Mungkin kesulitan yang cukup terasa yaitu menyatukan chemistry sama tokoh bapaknya Jajat ya, karena itu lumayan maksudnya kita baru ketemu di hari produksi film, dan sedangkan chemistry dari Jajat dan bapaknya harus benar-benar kelihatan kan, jadi itu sih mungkin menyatukan chemistry berarti ya Kang. Oke, untuk tim produksinya nih, gimana sih perasaan kalian mendapatkan 4 kategori sekaligus? Gimana perasaannya? Rasanya udah pasti bangga banget ya, udah pasti senang juga. Teman-teman yang lain juga udah pada lihat gitu. Tadi di sharing di grup juga. Oke. Udah itu. Pasti bangga dan seneng banget ya. Itu mah udah kalian nyangka gak sih sebenarnya dapat 4 kategori sekaligus tuh, nyangka nggak?
Kalau yang keempat sih enggak ya, tapi kalau yang ke-1 insya Allah sih nyangka. Ah, gitu. Kalau 4 sih enggak. Ini Iya, kecil Loki lah. aja dulu sekarang. Merendah dulu. Oke, merendah untuk meroket enggak ya? Enggak. Atau gitu sebenarnya? Ya. Enggak juga sih. Kita nggak ada yang tahu lah ya itu. Sambil belajar Oke, ya kan oke. kita kan. Oke, untuk ceritanya nih, bisa terbentuk tim Sarasa Film ini gimana sih awal mulanya? Boleh diceritain, boleh siapa aja deh? Oke, saya paling ya. Boleh Akang. Jadi ada story lagi. Jadi memang saya tuh di Sukabumi ini baru 2 tahun. Iya. Ya. Jadi sebelumnya memang bukan asli dari bukan tinggal di Sukabumi. Jadi pas datang ke Sukabumi lewat jalur itu jalannya kok rusak banget gitu ya kan. Iya. Nah, dari situ saya susah gitu. Jalur tuh rusak banget gitu ya kan. Akhirnya saya muter tuh belok ke arah IPB. Iya. Saya lihat jalan ada namanya Jalan Sarasa. Itu jalannya bagus banget. Nah, ini salah satu jalan favorit saya di Sukabumi adalah Sarasa. Jadi ada satu jalan di Sukabumi namanya Sarasa, itu jalannya bagus banget, semuanya lancar, nggak ada bolong-bolong. Nah itu saya kalau ke kantor lah lewat situ akhirnya karena jalannya cukup bagus kayak gitu. Dan harapannya sebenarnya dengan adanya Sarasa Film, artinya yang berbeda adalah kita punya satu rasa yang sama yaitu di perfilman, gimana kita pengen berkontribusi buat dunia perfilman Sukabumi lewat anak-anak muda di Sukabumi. Insya Allah dengan adanya Sarasa Film kita bisa membantu berkontribusi dengan skill. Oke, berarti terbentuknya emang ada historinya ya, ada ceritanya dari namanya, dari kalau ketemunya nih gimana nih? Mulai terbentuknya tim. Oke. Nggak apa-apa yang tadi ya? Ceritain aja gak apa-apa. Jadi sebenarnya saya ini pengajar di salah satu universitas swasta di Sukabumi. Iya. Kebetulan mereka ini mahasiswa saya. Oh Dan gitu. kita tuh saya ngajar mata kuliah di perfilman. Jadi saya kasih tugas ke mereka untuk buat film dan filmnya alhamdulillah udah ditayangin. Dan ketika lihat pengumuman dari Kabiza itu ada katanya untuk dibiayai produksinya. Akhirnya saya coba ngajak mereka lagi biar inline lagi dengan rasanya membuat film seperti apa. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang terlaksana dan insya Allah mudah-mudahan tidak berhenti di sini. Jadi kita insya Allah akan kita lanjutkan. Oke, berarti Sarasa Film ini akan berkarya terus di dunia perfilman sampai menjadi profesionalnya nih. Insya Allah ya, berharapnya sih seperti itu ya. Oke, selain itu faktor apa sih yang membuat film scholarship ini menjadi bagus dan akhirnya juara gitu? Apa sih faktornya? Oke, faktornya kita sampaikan dulu, kita nih semuanya baru pada belajar ya. Semuanya kita pemula lah bisa dikatakan. Dan alhamdulillah dari Kabiza, dari Dispora Par itu memfasilitasi dengan baik terkait dengan pembimbing. Ada Kang Tatang, pembimbing dari naskahnya. Saya sampai ke rumahnya sama tim untuk membedah naskah yang udah kita buat. Kemudian ada Kang Jabar ini. Kang Jabar dari mulai produksi, dia ikut syuting sampai dengan editing. Bahkan editing itu sama dia ditungguin gitu ya kan. Jadi memang kita benar-benar sangat-sangat dibantu sekali oleh Kang Jabar. Selain itu, alhamdulillah kita juga solid gitu ya. Dari timnya juga bisa untuk diarahkan, semuanya enak untuk diajak kerjasama. Itu sih faktor-faktornya. Oke. Kemudian ada lagi sih apa faktor lainnya? Ada nggak? Ada nggak dari kamu misalnya ngomong? Apa ya faktor yang udah sih. Biar kamu interaktif. Ya paling ya sekali lagi terima kasih untuk Kabiza Fest Kota Sukabumi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sukabumi dan Lucky Kamera tentunya. Nah ini makasih banget, alatnya enak-enak. Kalau teman-teman nanti misalkan mau buat film jangan lupa sama Lucky Kamera ya. Terakhir nih, apa tanggapan kalian mengenai pelatihan sinematografi ini? Untuk pelatihan ini untuk kami sendiri sangat bermanfaat dan emang pembekalan yang diberikan ketika pelatihan sangat teraplikasikan ketika kami melaksanakan produksi film terutama untuk scholarship ini dan ya gimana berkesan sih untuk pelatihan yang kita lakukan bersama Kabiza. Oke, sangat berkesan ya. Mungkin harapan untuk kedepannya di dunia perfilman di Kota Sukabumi itu gimana? Apa harapan kalian untuk kedepannya?
harapan kedepannya sih kita bisa saling berkolaborasi ya, karena kita lihat juga banyak pemuda-pemuda yang tentu tertarik dengan perfilman di Sukabumi gitu. Dan kita punya nilai lebih, yaitu konten lokal, konten yang sebenarnya kita bisa angkat melalui media film gitu. Kita visualkan dalam bentuk media film kayak gitu. Jadi tidak usahlah ke Korea-Koreaan atau ke Barat-Baratan atau ke gua-lu kayak gitu, kita punya sendiri. Oke, meningkatkan kualitas kota juga ya, itu betul. Oke, setuju. Oke, terima kasih Kak. Ini udah jadi tanggapan terakhir tadi. Terima kasih dan saya ucapkan selamat atas pencapaiannya 4 kategori juara sekaligus. Oke, selamat dan sukses ya Kang. Terima kasih. Nah teman-teman, tadi aku udah ngobrol sama para pemenang YCT tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Disporapar Kota Sukabumi. Wah, ternyata benar-benar sangat inspiratif banget karya-karyanya, benar-benar aku amazed banget ngelihat kayak karya film-filmnya, terus juga alur ceritanya, itu sangat menginspirasi aku banget. Nah, semoga teman-teman semua terinspirasi dan ikut terlibat ke dalam dunia perfilman dan juga mengharumkan nama Kota Sukabumi pastinya. Oke, aku Lala, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bersama wujudkan harapan di kami sampai